Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sesepuh, para kiai yang saya hormati, tanpa bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Hadirin hadirat masyarakat desa Cigedog, Keresanan, Brebes, yang alhamdulillah malam hari ini ibu-ibunya cantik-cantik, alhamdulillah, bapak-bapaknya ganteng-ganteng, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak kan sudah nikah, kalau nikah ya ganteng, namanya udah laku, alhamdulillah. Dan pastinya seluruh tamu, juga tamu undangan yang alhamdulillah Rabbil Alamin, malam hari ini kita bersama berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sekolah Sepak Bola Garda Putra FC Cigedog. Ini baru yang pertama ya, Ustadz Fahim ya? Ya, baru pertama ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga SSB-nya jadi SSB yang barokah. Para pesertanya, anak didiknya, anak cucu kita semua yang masuk di dalamnya bukan cuma pintar olahraga, tapi juga pintar agama. Bukan cuma pintar main bola, tapi juga soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, coba nanti pulang dari sini, buka kamar, ada cermin di rumahnya, coba kita lihat cermin. Muka kita masih ganteng kayak dulu apa enggak? Wajah kita masih cantik kayak dulu apa enggak, Bu ya? Tadi lihat ya. Atau barangkali kita lihat cermin, udah ada yang kerutan di sini. Ada, Bu? Cara tutup kerutan gimana, Bu? Biar gak kelihatan. Ada ya, tutupin pakai apa tuh? Foundation, pakai apa macem-macem. Nggak mau kelihatan tua. Padahal tua itu pas. Tua itu pas. Bapak-bapak coba lihat barangkali sampai rumahmu. Iya, rambut udah putih, kumis jenggot udah putih, ngedengak dikit, bulu hidung sampai putih. Ada yang bulu hidungnya putih? Alhamdulillah. Berarti bapak umur panjang. Coba lihat kemarin tuh artis siapa namanya? Vanessa Angel. Apa? Vanessa Angel masih cantik, rambut masih hitam, udah almarhumah. Ibu-ibu di sini sampai keriput, bulu hidung sampai putih. Malam ini masih Allah hadirkan di tempat mulia. Alhamdulillah. Panjang umur ini insya Allah menjadi umur yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, kalau kita sudah lihat kita tambah tua, kita tambah umur, ini tanda-tanda dari Allah. Sebentar lagi dijemput, sebentar lagi dijemput. Semua lagi kita dijemput. Coba tanya orang Cigedog ini 200 tahun yang lalu, mana orangnya? Ada? 200 tahun lalu orang Cigedog mana? Sudah almarhum. Sudah almarhum. Sudah tidak ada. 200 tahun lalu sudah meninggal semuanya. Kita sekarang penerus kehidupan mereka, juga penerus kematian mereka. Tilat maning, Pak.
Belat maning bu, kula main drama bahasa Jawanya pada beli kalau gitu. Mirip-mirip ya. Kadang ngerti tapi belum bisa ngomongnya. Sejen setitik. Tapi arahnya Jawa yang ekonomi. Hadirin yang Allah muliakan. Nanti kita yang menyusul, kita yang meninggal. Nah, ini saya ingetin diri saya sendiri dan hadirin semua. Kalau ibu-ibu rajin baca Al-Quran tiap hari 1 juz, subhanallah. Bapak-bapak tiap malam bisa baca sholawat 1000 sholawat, alhamdulillah, dahsyat. Ya, tapi saya ingetin bu, kalau bapak ibu meninggal, istiqamah ibu bapak yang sekian tahun dilakuin baca Quran tiap hari 1 juz, tiap 1 bulan khatam 1 kali, mati selesai pahalanya. Ya apa ya? Ya apa ya? Iya. Ibu istiqomah, bapak istiqomah, khatam Quran tiap bulan 1 kali. Selama 10 tahun, alhamdulillah 30 tahun dari sejak balik. Tiap hari 1 juz, 1 juz, 1 juz, tiap bulan khatam 1 kali. Setiap bulan khatam 1 kali, alhamdulillah. Tapi ibu bapak meninggal, pahalanya sudah selesai. Ibu bapak alhamdulillah yang ada ahli sholawat tiap hari baca 1000 sholawat, tiap hari baca 10.000 sholawat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pas bapak ibu meninggal selesai sudah pahalanya. Ya, ya tak iya, iya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan ada 3 perkara, 3 perkara yang bahkan kalau kita meninggal pahalanya terus. Waduh, bayangin bu, kata guru saya sama guru Ustadz Tauhid itu sama. Saudara Syekh Habib Segaf Mati di Syekh Khobatul Misali Palu Bogor. Beliau bilang, kiamat itu masih miliaran tahun lagi, masih lama. Bayangin, bapak ibu 10, 20, 30 tahun lagi meninggal, tapi pahalanya miliaran tahun lagi terus dikirim ke makam bapak, terus pahalanya dikirim ke makam ibu. Mau apa mau bu? Ada amalannya 3. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kalau manusia mati selesai amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Ibu punya rezeki, bapak punya rezeki, taruh di masjid. Ustaz, Pak Imam, Pak DKM, titip ini amal jariyah. Kalau ada pembangunan masjid, titip uang saya dipakai buat beli semen, buat beli bata, buat beli pasir. Amal jariyah. Selama uang itu digunakan untuk masjid dan masjid itu masih kokoh berdiri, dipakai terus, selama itu pula pahalanya mengalir ke bapak ibu yang sudah meninggal, bahkan sudah miliaran tahun. Makanya nggak boleh sembarangan. Ulama-ulama masjid direnovasi padahal masih bisa dipakai, nggak boleh sembarangan. Kalau harus renovasi, barang-barang bekas bekasnya harus disimpan di dalam. Saya kemarin 4 tahun di sana jadi ketua DKM, pernah renovasi sekali. Itu pak, bahkan jangankan bekas bata bu, zaman saya di sana, bahkan bekas kaleng cat saya nggak berani buat. Saya buat lubang di depan masjid, saya buat lubangan besar, semua barang-barang bekas masjid masuk ke dalam, tutup lagi. Karena takut termasuk amal jariyah. Bekas-bekas kayu nggak kepake tuh, kayu-kayu kan banyak, kalau dibuang takutnya ini amal jariyah punya orang, gimana pertanggungjawaban kita? Taruh di dalam masjid, nggak boleh sembarangan. Buang-buang barang masjid, apalagi kita pinjam karpet masjid pulang rusak, naudzubillah. Apalagi kita pinjam punya kursi-kursi masjid pulang udah kurang, tadinya 10 tinggal 5, naudzubillah. Barang punya masjid bahaya, amal jariyah yang pertama. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Waduh, kenapa Nabi Muhammad SAW semakin tinggi posisinya di sisi Allah? Karena ilmu beliau terus berkembang sampai hari kiamat. Kenapa guru-guru kita mulia di sisi Allah? Karena mereka punya ilmu bermanfaat, anak-anak didiknya, pesertanya mengamalkan ilmu-ilmu mereka, dan guru kita mendapat limpahan semua pahala tersebut. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, menjadi guru-guru yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir nih, yang insya Allah semua kita bisa, yang mau saya tekenin malam ini, waladun salihun yad'u lahu. Kita sudah meninggal tahun 2022, mudah-mudahan panjang umur, amin. Tapi kalau misalnya kita meninggal tahun depan, kiamat masih 1 miliar tahun lagi,
kita punya anak, punya cucu soleh solehah, terus ngiringin pahala ibadah mereka tanpa mereka berdoa kepada Allah, Allah kirimkan pahalanya ke kita. Kita yang jadi bapaknya, kita yang jadi ibunya, kirim pahala anak cucu kita yang soleh soleh nanti sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Enak apa enggak punya anak soleh? Enak apa enggak Pak punya anak solehah? Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak segampang itu. Ada cara-cara kita pengen punya anak soleh. Dalam sejarah kita tahu ada imam besar Sahibu Ihya Ulumuddin Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau wali kutub. Imam Ghazali ini ternyata ayah beliau itu ayah yang biasa, alafu, bukan ulama. Dalam riwayat ayahnya ini, kalau guru saya bilang wali, tidak ada yang jadi wali kecuali mereka sudah ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Pernah dengar Bu namanya Bu? Bu? Pernah dengar? Namanya pernah dengar? Ngajinya pernah? Alhamdulillah. Ini kata guru saya, wali semuanya jadi wali setelah mengkaji Ihya Ulumuddin. Wah subhanallah, betapa dahsyat ulama pengarang kitab ini. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ternyata ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak yang saya hormati, ayah beliau walafu maaf bukan ulama. Ayah beliau orang biasa, bahkan orang miskin, bekerja hanya sebagai penenun, tukang jahit, tukang nganuk kain, tukang nganuk lambi, duit. Tapi setiap kali beliau dapat rezeki, beliau berangkat ke alim ulama. Beliau datangi kiai-kiai, minta doa. Kiai, doakan anak saya jadi anak yang soleh. Doakan anak saya jadi anak yang alim. Allah tidak menyanyiakan usaha mereka. Anaknya keluar, Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Coba saya tanya, orang Cikedok sini senang gak sama ulama? Kalau kiai senang, suka ngasih gak kalau datang ke ulama? Kalau ke kiai, sampai panen di sini ada panen padi Pak. Bawang ada bawang, mangga nggak ada ya? Indramayu mangga. Sampean Pak, sampean Bu punya rezeki apa aja? Uang, hasil panen, atau dagangan yang lain. Punya rezeki datang ke kiai, Pak Yai belum doane, angge anaknya pula, moga-moga dados anak si soleh kan. Dikasihkan Bu, dikasihkan Pak. Itu kelihatannya sampai masih kiai, padahal itu kunci membuka rahmat Allah, penyebab anak sampai jadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dalam kitab Ta'lim disebutkan, man arada ayyakuna bimruhu aliman falyura'i al-ghuraba min al-fuqaha wa yukrimahum wa yu'adzimahum wa yu'tiyahum syai'an. Ini dalam kitab nih, bukan kata Habib Arif, bukan. Dalam kitab disebutkan siapa yang mau anaknya soleh. Ingat, kalau kita punya anak soleh, sampai kiamat pahalanya kekirim ke kita. Coba Pak, coba Bu, dirubah, mindsetnya diberubah. Kita kan sering kepikiran, mudah-mudahan anak saya jadi orang yang sukses, kaya raya. Ya, ada nggak? Ada Bu. Kita sekolah yang tinggi-tinggi, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Tinggi-tinggi sekolah, biar dapat gelar sarjana, biar bisa kerja di sini di sana, biar gajinya gede. Itu aja pikiran kita. Padahal demi Allah, harta itu tidak menyelamatkan kita di akhirat. Tapi amal soleh, tapi ibadah. Makanya jangan banyak-banyak minta anak yang soleh, yang kaya, yang sukses, gelarnya banyak, usahanya lancar, rezekinya banyak. Gak usah sering-sering kita doa gitu. Minta sama Allah, ya Allah, beri kami anak cucu yang soleh, amin ya rabbal. Karena ini walaupun kelihatannya mungkin cuma lulusan pesantren, kerjaan cuma jualan kecil-kecilan, tapi demi Allah kalau mereka anak yang soleh solehah, mereka yang akan menggendeng bapak ibu masuk ke dalam pintu surga Allah.
Dalam buku talim disebutkan siapa yang mau anaknya soleh, anaknya alim, 3. Hormati ulama, agungkan ulama, sering memberi ulama apa yang kita bisa beri ke mereka. Ini, ulangi. Hormati ulama, agungkan ulama, sering beri mereka apa yang kita bisa beri. Yang pertama, menghormati ulama, insya Allah bisa. Ya Bu ya, Pak. Yang kedua, ngagungin ulama, insya Allah bi. Ini yang ketiga nih, medit kita ngeling. Ngerti medit beli? Ngerti medit. Medit kita ngeling. Ya Allah, kita mau kayak ngelangel. Enak temen pun kiai menang bayar rumah, kita coba dupai. Padahal demi Allah, lamun sampean loman karo kiai, loman karo ustad, apa mani karo habaib, sampean demen agungaken upahana. Saya punya di sana muhibbi. Itu Pak, kelasnya bukan masuk fulus 2 juta, 3 juta. Itu dia ya. Teman saya ini hatta punya permen 1. Pernah datang ke rumah, apa? Ini saya tadi habis bikin permen segini, dikasih. Bukan masalah besar kecilnya, tapi di balik itu ada kecintaan. Anak demennya gak Pak? Demenin kiai, demenin ustad, demenin ulama, demenin habaib, terus ngupai semampunya sampean. Terus sampean mungkin meluan, ngupai permen beja dok kiai, wah medit. Melu sing enak-enake bae. Harus wong beli mampu, duwe permen ngupai permen. Sampean motor. Motor apa Pak? Motor PCX. TV-nya ada nonton Andin, TV-nya gede. Nonton Andin ini pada. Nonton Andin beli. TV-nya besar, rumahnya mewah, motornya megah. Kok ngasuh ulama permen? Kasih yang menghormatkan mereka. Mereka tidak meminta, justru kita yang harus meminta mereka menerima rezeki yang kita sisihkan. Karena jika mereka menerima dan Allah melihat kita mencintai ulama dengan kita mengorbankan apa yang kita punya, dalam kitab ta'lim anak kita pasti jadi alim, jadi orang saleh. Dalam kitab ta'lim disebutkan kalau anak kita tidak jadi orang alim, cucu kita jadi orang alim. Wis, ini kita lorok beri anaknya pasti butuhnya. Amin ya rabbal. Aduh, subhanallah Bapak, subhanallah Ibu, kalau kita punya keturunan dekat sama Allah, alim agama, saleh dalam sisi Allah, subhanallah, itu yang akan kita banggakan, itu yang akan membuat kita bangga dunia sampai akhirat. Makanya kita ikut abahnya Imam Ghazali, kita ikut. Dulu itu Pak, orang-orang salaf saleh punya anak itu benar-benar dijaga. Mereka tidak mau anak mereka bisa berucap apapun kecuali Allah yang pertama keluar dari mulutnya. Jangan sekian butuhnya sampean. Bukan, siapa sih ngajari tembangannya Ayu Ting Ting. Bokuannya lah. Bapak Tuhan tak. Ulama dulu tidak rela kalau cucu mereka, anak mereka, kalimat yang keluar dari mulut mereka selain Allah Muhammad la ilaha illallah. Pertama yang diajarkan pendidikan, bagaimana mendidik anak cucu supaya menjadi anak yang soleh sejak dini. Jadi sejak ini itu bukan di PAUD, bukan di TK, bukan di SD, dari kecil belajar ngomong, ajarkan Allah. Tapi mau apa-apa belajarnya jajan. Wah yang gede nanti akan pakaiannya Bapak. Pukul-pukul gue mau kaya, butuh bae moro tinggal dolan. Harus cilik belajarnya jajan. Iya tak ya. Makanya hadirat yang Allah berikan. Kita ikut salafus saleh. Bagaimana salafus saleh
mengharapkan anak mereka menjadi anak yang soleh, solehah dari kecil. Dan dilahirkan, mereka datang ke ulama. Wahai kiai, minta barokah nama buat anak saya. Hari minggu sih minta mayu, bu, ayo berbesi ngerti kita. Wong minta mau zaman sekian, marak mengkiai jadi PR-nya beresak-beresak, ganti pending Google, bagus-bagus. Berbes pada tak pada. Sami tak sami. Astagfirullah. Padahal nama itu memberikan doa yang dahsyat kepada pribadi anak. Bolehlah, boleh minta nama yang agak keren-keren itu, tapi bilang ke kiai, kiai punten, pula pengen gadah putra namanya Niki apa? Aldebaran. Dari kiai ini, oh tambahi Muhammad Aldebaran. Kan saya gaya-gaya ya wonten, tapi kiai upai dong mengarpan Muhammad Aldebaran. Kapan sudah anak wadon, payai kami bagi putrinya kula, putu wadon. Tapi sing anak andin nih, Lawis Siti Andin. Bangun tangan, pantas. Karena nama itu dahsyat, bukan sekedar nama itu doa. Bahkan nama yang kita punya, kalau kita di akhir dipanggil dengan nama-nama tersebut. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita doakan anak cucu kita dari kecil, dari kecil. Makanya penting, saya dengarkan dari Ustaz Tohim ini, alhamdulillah. Katanya anak-anak SSB Garda Putra FC Cikedong ini bukan cuma sekolah sepak bola ya, katanya ada ngajinya dia. Seminggu berapa kali kan? Seminggu tiga malam atau berapa kali itu? Alhamdulillah. Ada ya, 3 malam, 2 malam. SSB mana coba? Sampean punya anak cucu taruh sekolah sepak bola, terus kok disambilin ngaji? Cuma di Brebes loh, coba di Cikedong, angel teman orang Cikedong. Sekolah sepak bola, tapi didasari agama. Insya Allah, kalau sekolah di sini turnamen sepak bola menang, alhamdulillah, ayo fulusnya hadiahnya mayoran bareng-bareng, ngajak ngirim-ngirim anak yatim, ngirim yang jompo, ngirim tetangga, alhamdulillah. Di tempatnya kula pak, turnamen menang SSBI, karena bocah beli pondokan, orang ngaji-ngajian, yang menang akeh duit, Melayu nek mabok, naudzubillah, cuma naudzubillah. Insya Allah orang ini dibeli, amin ya rabbal. Karenanya itu pentingnya kita mendasari agama kepada anak dan cucu kita masing-masing. Kita bekali mereka agama, yang insya Allah ketika telah mereka kita bekali agama, kita mati, pahala mereka terkirimkan, Allah kirimkan sampai kiamat, sampai cucu mereka yang mati di hari kiamat kepada kita, orang tuanya, nenek moyangnya yang pernah mendidik agama walaupun sedikit terhadap mereka. Karena hadirat yang Allah muliakan, alhamdulillah. Tapi kita barangkali belum mampu seperti ayah Imam Ghazali yang dari kecil menjaga bagaimana anaknya mengharapkan barokah dari ulama-ulama, memberikan hartanya kepada para ulama. Barangkali kita belum mampu, atau barangkali tuh ya Kang Habib, Kang Ayib, kita bayar sholat dua belajaran, bu ngarapakan dua anak dua putu dari kiai, bu ngarapakan dua anak dua putu dari wali, bu aduh kita bayar sholat dua belajaran, bu dulu dalam kitab disebutkan ada satu pelacur bahasa Brebesnya apa ya? Aku pada banyak orang Jakarta. Pelacur bahasa Kendari apa? Bahasa Indramayu mah lembu. Bahasa Kendari apa? Capek-capean. Samion. Capek-capean. Punten. Bila di Bangor mungkin bunyi ayat. Dalam kitab disebutkan
ada mantan pelacur ngecak telan punten, tapi dia taubat kepada Allah, menikah dengan laki-laki yang saleh, baik dalam rumah tangganya. Allah beri dia, mantan pelacur tersebut, anak laki-laki 7 orang. Semua dari anak laki-laki ini Allah angkat menjadi nabi. Allah angkat jadi nabi. Ini zaman zaman Bani Israel. Bayangkan, nabi-nabi 7 orang terlahir dari rahim seorang perempuan mantan lembu. Alhamdulillah. Lihat bagaimana Allah Maha Penyayang, tidak melihat masa lalu seseorang. Buang mengenai lembut tapi tobat kemenangan anaknya jadi nabi, bukan jadi wali, nabi. Sampai pula subhanallah, itu masih pada hadir. Apa yang lembut? Seolah HP badet-badet sampean barangkali ngalami orang sholat, barangkali ngalami orang zakat, barangkali sering tukar karut tangga, dosa-dosa demikian. Jika kita mau bertobat kepada Allah, Allah ampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bertobat, kita jadi orang suci, anak cucu kita Allah jadikan sebagai anak cucu pilihan. Aduh, kula madoa setiap saat, ya Allah, anaknya kula, putune kula kudu dadiwan. Pak, sampean bajingane priwen, Bu, punten sampai ngalami padet priwen, sampai 2 anak 2 putu jadi wali siji. Wah, surga diurung sampean, jaminan surga sampean. Bagaimana tidak, doa wali makbul. Dan mereka pasti mendoakan, ya Allah, Allah maghfir lana dzunubana wali walidina. Ya Allah, ampuni kami. Dari anak putu ki soleh-soleh akeh si wali-wali Nabi sallallahu. Lalu wong tua kami, leluhur kami. Waduh, bajingan priwen kula sampean, numpuk ke dosa kula sampean priwen modele. Kalau kita punya anak cucu yang soleh-solehah, minal muqarrabin, minal mahbubin, minal awliya, wis insyaallah jaminan surga. Amin ya rabbal alamin. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak mudah kita mau punya anak yang soleh-solehah. Ayo bareng-bareng kita mikir. Ini buah apa namanya? Jeruk. Kalau jeruk dulu nanamnya biji jeruk apa biji semangka? Biji jeruk. Kita tanam biji jeruk, kita siram, kita pupuk, alhamdulillah tumbuh buah jeruk. Sekarang coba kita tanamnya di biji jeruk, pas keluar kita tanam, kita siram, kita pupuk, udah lama keluar jeruk. Kok keluarnya jeruk? Saya pengennya semangka. Goblok tak goblok? Goblok tak goblok? Goblok. Nanamnya biji jeruk, pengennya keluar semangka. Maksudnya gini, kan kita kan kayak pohon, anak cucu kita kayak buah, ya. Kalau kitanya nih, biji kitanya nih, biji semangka, anak cucu insya Allah pasti jadi semangka. Iya tak? Udah turun ngalami urut, bibitan jeruk uwe semangka. Ya jeruk mana? Semangka mana? Kan banyak hadir-hadir yang Allah muliakan. Kalau kita ingin cucu, anak-anak yang soleh-solehah, kita sebagai orang tua, kita sebagai biji dan benih, tentu sebagai pribadi yang soleh-solehah juga. Lah enak temen sampai pengen 2 anak putus soleh-soleh sampai dibatik, ya tak ya? Enak temen makat, nang mana makat maghrib ngaji di madrasah, bapak nih dari gaplean. Nah Allah bila Arman dipilih ngomongannya, bagaimana si anak mau nurut ke orang tua, sedangkan orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik. Karenanya kalau kita ingin punya anak yang membanggakan, jadilah kita sebagai orang tua yang dapat dibanggakan oleh mereka dalam urusan agama. Maka harus kita berbenah diri. Yang pertama yang harus kita pelajari untuk kita perbaiki lagi adalah sholat. Apa bu? Sholat. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Tiang
agama. Ini panggung megah mewah nih, bagus. Ini segede ini. Kalau tiangnya nggak ada, bisa berdiri apa enggak? Tiang ini penyangga panggung ini bisa kokoh berdiri karena ada tiangnya. Rumah ibu, rumah bapak segitu megah tanpa tiang-tiang nggak bisa berdiri, Pak. Nggak bisa berdiri. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sholat tiang agama. Kalau sholat seseorang baik, insya Allah semuanya kelak baik. Tapi kebalikannya, kalau sholatnya buruk, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, semuanya akan terbawa buruk. Wong berbes tinggal lagi, si gedok, anak beli. Wongnya loman bisa, loman. Tapi sholatnya orang ilokan, anak. Buatan dulu. Wong ini hari tangga hajatan, subhanallah, kajian paling depan. Bantu-bantu tenanan, jumatan, langka. Kenapa? Aduh, ada acara maulid. Ayo jadi panitia, ayo bantu-bantu, ayo saya ikut nyumbang buah-buahan dari saya, sosis saya yang bayar, tidak saya yang ngurus, jumatannya orang, anak-anak. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Putennya bu kaji, puten pak kaji, sampai makan kaji pirang-pirang, sampai sedekah nggak jam, sampai bagus sih kalau tangga sedulur kabeh sampai bagus sih. Namun sholat sampean blesat, na'udzubillah ning akhirat blesat, na'udzubillah. Tapi kebalikannya Bapak, kebalikannya Bu, lamun wong sholatnya bagus tapi kok anggar medit, anak-anak. Wong sholatnya sergap tapi meditnya anggar, anak-anak. Sholatnya sergap, giliran panitia muter, punten Pak Ustadz, ini kurang pidananya. Soal sistemnya mahal, soal sistemnya enak. Kita ini panennya kurang, berarti ini akasih nggak ada. Terus ya, oke tahun Arab. Sholat zakat ini masih meditnya angger, anak-anak. Insya Allah orang semacam ini bahkan dia pelit minta ampun seperti Qarun, tapi sholatnya dijaga. Sholatnya ini yang akan menyelamatkan dia kelak berubah. Ada waktunya dia akan disadarkan oleh Allah menjadi orang yang saleh. Berkah sholat. Anak orang sholatnya rajin sergap, tapi angger kalau tangga itu tukaran baik. Mau kalau tangga, kalau mantu mau nyapa. Betul Bu. Betul sih tukaran kalau mantu. Na'udzubillah. Tapi pada Indra mau kalau berbes karena na'udzubillah. Tapi sejelek apapun kita, insya Allah jangan tinggalkan istiqomah sholat 5 waktu, dijaga benar-benar. Ini yang akan membuat kita tersadar dan taubat. Ya Allah, kok kita kalau mantu dewek tukaran? Ya Allah, kok kita muntah baik digeget? Ngerti? Kalau orang Indramayu, orang yang medit banget itu disebut muntah yang geget. Kalau orang yang kikir nanti muntah ya Bu ya. Kalau kita muntah kan makanan buah, kita keluarin kan dari kita keluarin. Kalau orang yang benar-benar pelit, kalau kata orang yang Indramayu, muntahin geget. Muntah aja jangan sampai keluar udah habis di mulut aja. Tinggal di medite, na'udzubillah. Terus semedit kuat lama sholatnya benar, insya Allah kelak satu saat Allah membuka hatinya, Allah sadarkan jiwanya, Allah berikan taubat sebelum wafat. Amin ya rabbal alamin. Sholat yang pertama ya Bu ya. Kita akan punya anak yang soleh-solehah, sholat ayo perbaiki. Subhanallah, Rasulullah SAW sebelum wafat beliau berwasiat, as-sholah, sholat dijaga, sholat dijaga. Bayangin kan Pak, puasa Allah turunkan untuk umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kewajiban zakat Allah wajibkan kepada umat Islam, kita wajib zakat kalau habis panen. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kita diharuskan sedekah, Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad melalui malaikat
Jibril. Semua wahyu melalui malaikat Jibril, tidak dengan sholat. Begitu dahsyat perkara sholat, malaikat Jibril tidak boleh. Jibril menang baik ente, Nabi Muhammad sedang naik ke langit. Itu sejarah adanya Isra Mi'raj. Bagaimana Allah menjalankan Nabiullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diangkat ke langit ketujuh, diangkat ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah memberikan perintah sholat 5 waktu. Begitu dahsyat sholat, malaikat Jibril tidak boleh memegang. Langsung urusannya Gusti Allah kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bareng-bareng lihat. Insya Allah. Coba Oni. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kula niat. Awit dalu niki. Pengen jaga sholat. Pengen jaga sholat. Dipakai wallahi tabatan. Wallahi tabatan. Oh, ragu-ragu teman. Insya Allah ya Bu ya, dijaga awit dalu niki sholat 5 waktu. Demi Allah, yakin ya Allah, pula pengen tobat, pegel pula di maksiat, pegel sampai tua semenek, sholat masih bolong-bolong. Ini coba saya tanya, orang Brebes ini kayak orang Indramayu tidak Islamnya? Kalau sholat sehari berapa kali Bu? Oh sama 5 ya? Sama tuh 5. Kirain cuma 3, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar masih kerja ya ya. Sama 5 ya? Sama. Islam seluruh dunia sama, sholat 5 waktu. Cuma kita menjalankannya kadang malas-malasan. Padahal Pak, agama itu jangan semuanya pakai otak, nggak masuk. Kadang harus pakai hati. Kalau kita pakai otak, hari Jumat kita jualan di pasar, jam 11:30 dengar azan dari masjid kita tutup toko. Kalau pakai otak, jualan kita sedikit berkurang yang laku, ya kan? Kurang sedikit payune. Kalau pakai otak, tapi kalau pakai hati, yakin nanti kita tutup toko selama Jumatan, kita buka lagi. Justru itu keberkahan rezeki kita tambah laris. Amin ya rabbal. Agama nggak semuanya bisa pakai otak, harus pakai hati. Coba, kalau ibu-ibu punya wudhu terus tenggolan sama lama kan batal. Wudhunya batal terus wudhu lagi yang dicuci apanya? Semuanya. Mukanya dibasuh, bukan cuma tangannya. Yang lebih parah coba, sampai Pak punya wudhu terus ngentut, sehingga basuh wajahnya kan bokongnya. Waya wudhu dianggur wajahnya. Agama tidak semuanya pakai akal, harus pakai hati, pakai keyakinan. Allah ajarkan orang batal wudhu, entah kentut, entah senggolan, cuci anggota wudhu, wajah, tangan, kepala, kaki, terus patah kita kobel-kobel. Itu yang kita harus yakinkan. Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Hurairah, mur ahlak bis salat ya'tika Allah berizkin hadulai pasir. Sahabat Abu Hurairah, perintah keluargamu, anak dan istrimu mendirikan salat. Allah beri engkau rezeki yang kau tak hingga, yang kau tak kira, yang kau tak pikirkan. Kula sampai tukang tani bawang, mikire rezeki dari bawang payu baik, tapi orang Gusti Allah mempunyai rezeki berkah sampai sholatnya bagus, bawang burung payu, tapi Gusti Allah upai kiriman gedor-gedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten Bu, kula saking Bank BRI niki sampean gada hadiah angsal motor. Alhamdulillah. Mikir Bu oleh rezeki motor simbang. Tapi kemarin SMS ya Pak ya. SMS, selamat Anda mendapatkan uang 2 juta rupiah. Transfer dulu 200.000 rupiah. Transfer iya 2 juta lama. Allah kalau kasih rezeki Pak, tidak disangka-sangka. Abah saya dulu sering begitu. Rezeki tak ada dewe. Beli undian apa-apa, uang tak sama rumah. Iki motor, iki kompor, iki kosmos, iki kulkas. Berkah sholat dijaga ya. Bareng-bareng mulai malam ini niat, ya Allah saya mau ikut Nabi Muhammad, saya mau jaga sholat. Siap? Nanti malam nih tidur, bangun subuh jam berapa? 6. Sholat subuhnya kotor apa enggak?
Sekarang sholat subuh dari jam 4 udah azan. Jam 5:18 sekarang udah syuruk. Udah kodok bu, hati-hati ya. Nonton Andin boleh, tapi jangan kemalaman sampai sholat subuhnya kodok. Habis ini nongkrong-nongkrong kopi bapak boleh, tapi jangan kemalaman nanti takut sholat subuhnya kodok. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, saya kasih dua aja. Yang pertama, sholat dijaga. Yang kedua, supaya kita menjadi orang yang soleh solehah, sehingga Allah berikan kita anak cucu yang soleh solehah. Yang kedua apa? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang asal diinum tabutan Pak. Pertama, ayo bareng-bareng jaga sholat. Yang kedua, ayo bareng-bareng perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini apa sih? Tadi sebelum ada pengajian kan ada anak-anak tuh baca sholawat. Itu sholawat. Pakai qasidah atau nggak pakai qasidah, atau yang biasa bapak ibu dengar di masjid-masjid, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, atau apapun redaksinya. Itu semua sholawat yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan, semuanya sholawat. Sholawat dahsyat bu, sholawat dahsyat pak. Sholawat itu kunci membuka rahmat Allah. Karena Nabi Muhammad SAW babullah, pintu Allah. Bapak pengen punya, udah punya satu motor, pengen buat motor 2, baca sholawat yang banyak. Bapak udah punya rumah 1 dan punya rumah 2, baca sholawat yang banyak. Bapak udah punya istri 1, pengen punya 2, baca sholawat yang banyak. Benar bu, sampean bu nggak mau lakinya punya istri 2, baca sholawat yang banyak. Banyak sholawat udah sampai yang lebih banyak dia. Subhanallah, sholawat itu kunci segala rahasia Allah. Bapak ibu pengen apa aja sholawat. Sholawat. Kalau kita punya anak bandel, punya anak putu kula sampai nakal, sholawatnya kurang akeh. Rezekinya seret, sholawatnya kurang akeh. Dan kita disebutkan orang-orang soleh dulu itu membaca sholawat satu hari sampai ada yang 30.000 kali, 40.000 kali, bahkan ada yang sampai 70.000 kali. Kuat beli pak, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 70.000. Kuat badan. Orang-orang salaf kuat membaca sholawat sampai tidur mereka membaca sholawat. Subhanallah. Salafus saleh, orang-orang dahulu yang saleh itu membaca Al-Quran, mereka tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti. Kalau berhenti mulut mereka, ludah mereka tidak lagi berasa manis. Kalau mereka terus baca Al-Quran, manis. Orang-orang saleh terdahulu, kalau datang waktu subuh, wangi surgawi datang, mereka cium langsung dengan hidung mereka. Wong soleh pengen apa baik sholat, apa baik sholat. Bu, sampai pernah mangkat haji ting 5 pak, sampai pernah wakaf sehektar tanah nggo masjid. Semua amal kita ulama sepakat mengatakan ada yang diterima oleh Allah, tapi na'udzubillah ada yang ditolak. Mangkat haji daftar 15 tahun, bayar 1 juta, jarang sudah ditolak, hilang, mardud. Bukan haji mabrur, haji mardud. Na'udzubillah. Begitu semua amal kita. Maca Quran di samping dia, anasin diterima, anasin ditolak. Belum diterima sampai niatnya sombong. Karena suaranya merdu, wah, maca belum dengan harapan yang mertua. Coba disayang orang mertua. Bagaimana Allah mau menerima? Tidak ikhlas membaca Qurannya, ditolak. Tapi ulama sepakat, satu amalan yang bahkan kita melakukannya karena niat sombong, riya, ingin dipuji oleh orang lain pun tetap Allah menerimanya. Satu amalan apa?
sholawat. Aduh, sampai dua tasbih gedenya sebogong-bogong diputerakan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, karena pendengaran disibah diterima Gusti Allah, diterima. Dan Rasulullah bersabda, sholawat itu membuka semua hajat, semua hajat. Sing durung kawin pengen jadi kawin, sing durung memantu pengen jadi memantu, sing durung dua anak pengen jadi dua anak, sing durung dua putu pengen jadi gendong putu, sing kelilit utang pengen jadi kebayaran, kabeh wis sholawat sing akeh. Kula pertama membrebes, barangkali Ustaz Tauhidin sampun pernah ijazahkan mula sambung lidah mawon ngulangi gurune kula Saudara Syekh Habib Saqaf Madini Syekh Abu Bakar bin Salim maringi ijazah amma, ijazah umum sholawat sapa bae sing gelem ngamalaken ijazah yen istiqomah kok bakalan Gusti Allah upahi ning arep umahe pohon uang. Apa Pak? Apa bahasa berbahasa? Wiwitan du, pengen botan bu, duit wiwitan duit ning arep umah. Pengen botan? Duit wiwitan duit ning arep umah. Gurune kula ngijazah. Gurune kula wong sing saleh. Sakat kali Gusti Allah. Beliau matur, sapa sing pengen duit wiwitan duit ning arep umah, istiqomah saben dalu setiap malam mau sholawat ping 400. Sholawatin apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sepindah malih, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina, dibaca 400 kali setelah sholat isya. Boleh sambil nonton Ikatan Cinta, boleh sambil berbaring mau tidur, boleh sambil pegang HP, yang penting tasbihnya diputer, baca sholawat 400 kali. Allahumma sholli ala wa ala sing pengen ngamalaken pulang wakili guru pula, pula sambung lidah gurune pula, maka ngucap qabil tu. Bu, apa? Pulang di mana? Qabil tu. Bu, memang baik ngucap qabil tu. Nah, Pak, kalau pengintiannya harapan turun paling 15 menit suwe-suwene, biar kita semakin papat putar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai sebelumnya subuh tidak apa-apa, kalau sampai melihat nonton bola, oke. Mata sholatin 400 sampai duit wiwitan duit ning arep umah. Sampai rezekinya gampang. Amin ya rabbal alamin. Kayak duit wiwitan duit ning arep umah. Enak bu, sampai anak warung pengen tuku terasi, duitnya ketinggalan hotel wiwitan. Berkah sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, sholawat, sholawat. Terus kita banyak sholawat, perbanyak sholawat. Alhamdulillah, rencang-rencangku datang mereka, sampun istiqomah. Setiap malam baca sholawat 400. Ditambah kalau siang kalau malam baca satu orang 1.000, 1.000. Alhamdulillah, baku hangge sangu. Karena Rasulullah SAW bersabda, kelak yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi sugikis sindung dua tasbih tuku ya, pulsa token umah muni tit langsung melayu mengkonter. Tasbih hilang, oh ya wis. Tasbih hilang, oh ya wis. Ayo perbaiki hidup kita, ayo perbaiki sholat kita,
ayo perbaiki zikir dan sholawat kita, karena Allah Ta'ala, Allah tanggung kehidupan kita dunia sampai akhirat. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang saleh salihah, membanggakan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka melu pula Bismillahirrahmanirrahim. Bareng melu pula La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan Ya qadimal ihsan ihsanukal qadim Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ighfir lana warhamna fa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi sampai kula sampean sedatan kula sampean sing hadir boten wangsul sing tempat niki kecuali dosa-dosanya sampun diampun Gusti Allah. Hajat-hajatnya dikabul Gusti Allah, utang-utangnya dilunasakan Gusti Allah, sing sakit disembuhakan, sing ada hajat diwujudkan, kula sampean waras sehat dawa umur kagem ibadah, tetap iman Islam, asal syafaat dan kempal kali kanjeng Nabi Muhammad SAW teng surga. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi SSB niki Gusti Allah berkahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwaqidu wa tunashyiqu wa tuhammisu biha al-jihadiyya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha al-jihadiyya wa i'la'i dinil Islam wa izhari sha'airih ala tariqati jam'iyyati nahdatil ulama